Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah-kisah hikmah klasik para tokoh Muslim. Seperti apakah kisahnya? Dan benarkah setiap peristiwa selalu ada hikmah yang diberikan oleh Allah? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan kami kali ini hingga akhir. Ketika Nabi Musa alaihissalam sakit gigi. Nabi Musa punya satu keistimewaan, yang hanya beliau saja yang mempunyainya. Beliau berjuluk Kalimullah, sebab Nabi Musa langsung disabda Allah tanpa perantara Jibril. Sebagaimana dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Jawi, dalam Nurus Salam, dalam Syarah Bait ke-9. Setelah Kalimullah itu usai munajat di Gunung Sinai, ia lalu menyumpal telinganya, supaya tak mendengar suara sumbang dari makhluk di persada ini. Setelah ia disabda Allah mendengarkan kalamnya itu, suara makhluk menjadi amat sumbang di telinganya. Bahkan, redaksi dinukilah Syekh Nawawi, suaranya seperti suara-suara hewan yang paling buruk. Ia tak lagi kuat mendengar buruknya suara-suara makhluk, setelah mencecap kelezatan kalam Allah. Setelah peristiwa tersebut, ia bisa mendengar suara bagian terkecil dari bumi ini. Dalam redaksinya dikatakan, ia bisa mendengar suara gerak semut hitam di malam pekat sejauh perjalanan 10 farsah, atau sejauh 55 km. Suatu hari, saudara Nabi Harun alaihissalam itu sedang mengalami sakit gigi. Ia kemudian mengadu pada Allah langsung. Karena ia Kalimullah, jawaban Allah tak perlu lewat Jibril. Dari percakapan itu, isinya ia diperintahkan mengambil daun yang telah disebut, dan kemudian disuruh meletakkan di gigi. Mendapati ahan itu, ia bergegas mencari daun dari pohon yang dimaksud, lalu meletakkan di gigi. Dan berkat kuasa Allah, saat itu juga sakitnya menjadi sembuh. Beberapa hari kemudian, sakit giginya kambuh lagi. Kali ini, ia tak lagi mengaduh pada Allah, akan tapi ia langsung bergegas mencari daun dari pohon, yang kapan hari pernah diambilnya. Akan tetapi, kali ini penyakitnya tak bisa sembuh, dan malah menjadi tambah sakit tak karuan. Barulah setelah itu, sang Nabi Bani Israel itu kemudian mengaduh pada Allah, sekaligus meminta pertolongan. Ya Allah, bukankah Engkau yang telah memerintahkanku, juga menunjukkanku soal obat itu? Wahai Musa, Akulah yang maha menyembuhkan. Akulah maha memberi sakit. Dan akulah maha memberi manfaat. Di kejadian pertama, engkau itimat padaku. Sedang di kejadian kedua, engkau tak bergantung padaku, dan justru malah bergantung pada daun itu. Instruksi Umar bin Khattab ke Munkar Nakir. Bagi ahli sunnah, azab dan nikmat kubur itu nyata dan wajib diimani. Ada 3 kriteria orang yang akan mendapat azab kubur. Yang pertama adalah orang kafir. Yang kedua adalah orang munafik, atau orang yang menyembunyikan kekafiran dengan menampakkan keislaman di luar. Dan orang ketiga adalah orang muslim yang durhaka. Azab kubur itu abadi bagi kedua, pertama, dan terputus bagi yang terakhir. Kata Syekh Nawawi Al-Jawi dalam An-Nahjah Al-Jaidah. Azab kubur bagi muslim durhaka bisa saja ditiadakan berkat doa, sedekah, atau yang lainnya. Sambung beliau. Dari sini kita tahu, betapa pentingnya doa dan hadiah pahala atas amal dari seseorang yang masih hidup, yang masih bisa dirasakan manfaatnya bagi orang yang telah meninggal. Lantas, apalah semua ahli kubur diinterogasi? Sebagaimana semua hal ada pengecualian, begitu juga dalam soalan Munkar dan Nakir ini.
Dalam Syarah Aqidatul Awam, saat menjelaskan bait nomor 23, Syekh Nawawi berkata, kecuali para nabi, siddiqun, syuhada, orang yang istiqomah membaca surat Tabarok tiap malam, atau surat Sajadah, orang yang membaca surat Al-Ikhlas ketika sakit menuju kematiannya, dan lain sebagainya. Artinya, tak semua orang akan mendapatkan interogasi. Sehingga, ada beberapa orang yang lolos. Tak bisa dibayangkan, jika tak ada pengecualian. Bakal tak terpikir oleh Mungkar Nakir, bagaimana mereka akan menginterogasi para waliullah, sahabat, apalagi para nabi dan Rasulullah. Azab hanya akan menimpa bagi mereka yang diinterogasi. Bagi yang lolos, maka hanya kenikmatan yang ada. Setiap yang tak diinterogasi, tak diazablah dia di alam barzah. Terang ulama asal Banten itu dalam kitab An-Nahjah. Tak setiap pertanyaan harus dijawab, bahkan para ulama pilihan malah bisa bertanya balik. Tak heran, jika kita sering mendengar kelakar para ulama soal ini. Dalam Nurus Salam Syekh Nawawi mengatakan, bahkan para ulama bisa saja malah menanyakan balik. Siapakah yang menyuruh kalian? Terdapat anekdot alam barzah yang tokohnya adalah Imam Sibawai, yang ketika ditanya malah balik tanya. Bagaimana irob dari menrob buka? Wujud mungkar dan nakir disesuaikan amal baik dan buruk al-kubur. Ia bisa terlihat amat menyenangkan, atau amat menyeramkan. Tapi rupa-rupanya tak selalu begitu. Nyatanya, keduanya pernah mendatangi Umar dengan wujud tak menyenangkan, makanya ditegur sama khalifah kedua itu. Kisahnya tak begitu kuat, sehingga Syekh Nawawi dalam Nurus Salam memulainya dengan sigot tamrid, ruya, yang menandakan beliau melemahkan ceritanya. Saat Umar bin Khattab dimakamkan, dan ketika semua bergegas bangkit dan pulang, Ali bin Abu Thalib sengaja menunggu. Ternyata, ia sedang menguping, atas apa yang akan terjadi pada Umar yang dikenal gagah dan ditakuti, bahkan oleh para setan. Ia pun terperanjat, ketika didatangi mungkar dan nakir dengan wujud tak elok. Tak wanti-wanti ya, jangan pernah lagi menemui orang mukmin dengan rupa seperti ini lagi. Katanya, saya saja kaget dan takut, padahal saya ini sahabat Rasulullah. Lantas, bagaimana dengan yang lain? Sambungnya. Sam'an wa ta'atan. Jawab malaikat mungkar dan nakir. Mendengar hal itu, Sayyidina Ali berkomentar. Umar masih saja memberi manfaat bagi manusia, bahkan ketika ia sudah meninggal sekalipun. Jika kemudian mungkar dan nakir mendatangi mukmin dengan bentuk menyenangkan, bisa dikatakan itu sebab instruksi dari Sayyidina Umar. Kisah hikmah klasik, 3. Alasan kenapa Nabi Ibrahim diperintah menyembelih putranya. Kasyaf bagi manusia kebanyakan akan membuatnya pada dua kemungkinan. Dan kemungkinan yang terbaik dari keduanya tetaplah akan terasa pahit. Pertama, ia tahu rahasia dosa seseorang, sehingga ia akan menganggapnya pendosa dan lari darinya. Padahal, etikanya harus welas asih kepada para pendosa, belas asih kepada semua hamba Allah. Memang, para ulama itu haruslah jembar rahmat. Hujjatul Islam Imam Ghazali dalam kitab Faisalut Tafriqoh dengan lantang berkata, perluaslah rahmat Allah. Jangan timbang urusan Allah dengan timbangan formal. Syekh Akbar Ibnu Arabi dalam Muqaddimah Fususul Hikamnya menuliskan bait syair yang indah, dengan ujung syair yang berbunyi, rahmat Allah yang menjangkau kalian semua ini, luaskan. Imam Syararoni dalam Al-Mizannya berkata, adanya Allah berkata kalau rahmatnya mendahului murkanya, sebab Allah Maha Tahu, bahwa makhluknya lebih banyak melakukan hal durhaka. Kemungkinan kedua, akan dibuka hijab darinya, sehingga ia bisa melihat para kekasih Allah. Bukannya kian iman dan kuat iktimadnya pada Allah, malah ia condong ke wali tersebut. Wali yang ditunjukkan oleh Allah bukannya menjadi perantara dia ke Allah, justru malah menjadi hijab antara dia dan Allah. Atau malah sudah tahu dia wali, tapi malah memusuhinya. Maka celakalah dia, sebagaimana ancaman Allah dalam hadis qudsi.
Siapa yang menyakiti waliku, maka ia telah menantangku. Maka musnahlah orang yang menantang Allah. Karenanya, para ulama banyak yang berdoa agar dijauhkan dari kasyaf. Sebab, kasyaf bisa melihat aurat orang lain yang Allah telah menutupnya. Ia akan lebih dekat ke fitnah daripada anugerah. Nabi Ibrahim kerap dibuka tabir alam malakut, sehingga ia bisa melihat hal-hal gaib. Sehingga, ia mendapati orang-orang bermaksiat pada Allah. Spontan, kesalnya ia berdoa keburukan untuk orang tersebut, hingga binasalah dia. Saking seringnya mendoakan keburukan bagi para pendosa itu, Ibrahim diberi teguran Allah. Wahai Ibrahim, doamu itu mustajab. Maka berhentilah mendoakan keburukan pada hambaku. Kekesalan leluhur para nabi itu beralasan. Dalam ilmu tazkiyatun nufus atau tasawuf, ada idiom populer yang mengatakan, jika engkau berbuat dosa, jangan lihat kecilnya, tapi lihatlah pada siapa kamu berbuat dosa. Itu Allah yang Maha Kuasa. Sebagai Khalilullah, ia tak sampai hati melihat orang-orang berbuat dosa. Syekh Nawawi Al-Jawi dalam Misbahus Sulam, saat menjelaskan untayan kalam dari Al-Hikam nomor 134, beliau menukil alasan kenapa kemudian Nabi Ibrahim diperintah menyembelih putranya sendiri. Tiap malam ia diberi fasilitas Mi'raj, atau perjalanan ke langit. Saat Mi'raj, ia melihat orang-orang berbuat dosa, lantas ia berdoa. Ya Allah, musnahkan dia. Dia makan dari rizmu, berjalan di persada bumimu, tapi menyeleweng dari perintahmu. Doa itu senantiasa diucapkan ketika diperlihatkan orang-orang durhaka. Cukup Ibrahim, cukup. Pelan-pelan dengan umatku. Setelah itu, ia dalam mimpinya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya. Putra yang ia tunggu kehadirannya dan amat disayangi. Siapa yang disembelih? Para ulama berbeda pendapat antara Ismail dan Ishak. Meski tak sedikit juga yang menyatakan bahwa yang disembelih adalah Nabi Ishak alaihissalam. Akan tetapi, riwayat yang masyhur di masyarakat adalah Ismail. Ketika ia akan mulai menggorokkan pisaunya, ia meratap. Ya Allah, ini adalah buah hatiku, dan orang yang paling aku sayangi. Lantas ia mendengar suara. Ingatkah engkau pada suatu malam, di mana engkau meminta kemusnahan hambaku? Bukankah engkau tahu, aku amat menyayangi hambaku, sebagaimana engkau sayang sama anakmu. Jika engkau terus memintaku memusnahkan hambaku, aku juga akan memintamu menyembelih anakmu satu persatu. Imam Malik dan percetakan hadis palsu di Irak. Asyur riwayah, atau era periwayatan, adalah era pemilihan hadis begitu ketat. Selain demi jaminan keotentikan sebuah hadis, dan dekatnya dengan masa kodifikasi Al-Quran di era Abu Bakar dan Utsman. Juga belakangan karena adanya penetrasi hadis-hadis palsu ke tubuh Islam. Sebenarnya, hadis palsu tak perlu dinamakan hadis. Sebab, ia memang bukan hal yang bisa disebut hadis dari sisi manapun. Akan tetapi, ulama tetap menamakan riwayat itu dengan hadis palsu. Disebut hadis palsu, karena para pencipta hadis palsu, apalagi yang meriwayatkannya, mempercayai dan mempopulerkan kalau itu sebuah hadis. Untuk mendapatkan satu hadis dengan jaminan keaslian yang murni, perawi harus menyeka keringat, menembus gelap dan batas, demi bertemu sumbernya langsung. Bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan tahunan. Dalam Al-Adabul Mufrad, pada bab Al-Mu'anakoh, seorang sahabat nan alim bernama Jabir bin Abdullah melakukan usaha yang berat. Untuk memastikan status sebuah hadis, ia harus menempuh perjalanan darat sebulan penuh ke Syam, demi bertemu Abdullah bin Unais, sang sumber hadis yang ia cari. Jabir bin Abdullah hanyalah sebagian dari banyak contoh. Ada banyak sahabat dan ulama yang melakukan hal demikian, demi memastikan keaslian sebuah hadis. Sebagaimana dihimpun oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, dalam Ar-Rihlah fi Thalabil Hadis. Tradisi rihlah keluar kota demi mencari hadis atau ilmu itu, kemudian menjadi patron di antara ulama, sampai mereka mengatakan, barang siapa yang tak melakukan rihlah ilmiah, maka ilmunya tak dapat dipercaya.
Nukilah Syekh Abu Gudah dalam As-Sofahat, nomor kisah 56. Jika itu yang terjadi di era sahabat, era setelahnya tentu lebih ketat. Pada abad ketiga, Amirul Mkanunin fil Hadis, Imam Bukhari, beliau juga sangat selektif dalam menentukan sebuah hadis. Untuk mencari dan menyeleksi hadis-hadis yang sahih menurut prinsip kritik yang ia anut, memerlukan waktu 16 tahun. Pernah ada seorang pelajar dari Irak, yang menempuh perjalanan ke Madinah, demi belajar pada Imamu Daril Hijroh, Imam Malik. Di sana ia bermalam kurang lebih 2 bulan penuh. 2 bulan itu, ia hanya mendapat beberapa hadis saja. Merasa tak sepadan dengan perjalanan dan waktunya, ia kemudian melakukan protes pada Imam Malik. Kami di Irak, sejam saja bisa mendapat hadis lebih dari ini. Katanya dengan nada mengeluh, dan membandingkan Madinah dengan Irak. Padahal untuk urusan hadis, kuantitas sahabat di Madinah jauh lebih banyak daripada di Irak. Juga di Irak amat majemuk, sehingga hadis yang tersebar di Irak kerap diwaspadai. Itulah kenapa Imam Abu Hanifah memilih mendahulukan qiyas daripada hadis ahad. Merasa komparasi ini tak sebanding, Imam Malik menjawab, "Ya ahi, di Irak kalian punya Dar ad-Dorob, atau pabrik cetak uang milik negara. Dicetak malam, siang sudah tersebar. Sebelumnya, Irak menggelontorkan banyak uang ke kita. Mereka sekarang tak hanya menyebar uang, tapi juga mengirim banyak hadis palsu." Ucap Imam Abu Hanifah, sebagaimana dinukil dalam Tartibul Madarik. Sebagai ibu kota, Irak memang sangat heterogen. Pemikiran apapun akan subur di sana. Motif produksi hadis palsu bisa variatif. Diproduksi oleh orang-orang yang memusuhi Islam, lalu diselundupkan ke khalayak. Atau juga diproduksi mandiri, untuk menguatkan madhabnya atau melemahkan mazhab lawan, dan banyak motif lain. Itulah kenapa sanad begitu penting, hingga Imam Ibnul Mubarak berkata, sanad itu bagian dari agama. Jika tanpa sanad, orang bebas mengatakan apapun yang ia mau. Imam Muslim dalam Mukadimah As-Sohihnya menyitir hadis dari Ibnu Sirin. Ia berkata, dulu orang-orang tak bertanya soal sanad, namun ketika meletus fitnah, barulah mereka berkata, sebutkan sanad kalian. Jika sumbernya dari ahlu sunnah maka diambil. Dan jika sumbernya dari ahli bidah, maka tertolaklah. Dialog Imam Syafi'i dan Imam Sauri. Para ulama setia dengan dalil. Jika argumentasi orang lain dirasa kuat dan cocok dengan standar akurasi yang dianut, ia akan rujuk dari pendapatnya, dan mengoreksinya ulang. Perilaku fikih yang dilakukan mujtahid haruslah apa yang sampai simpulan ijtihadnya. Sebagaimana Imam Baidawi dalam Minhajul Wusul mengatakan, jika mujtahid telah dzon sebuah hukum, maka wajib baginya mengamalkan, juga memfatwakan hal itu. Fikih sangat fleksibel. Dalam fikih, pendirian ulama bisa bergeser kapan saja, tergantung keakuratan sebuah dalil. Saat di Mesir, Imam Syafi'i merevisi nyaris seluruh pendapat lamanya, dan hanya menyiskan belasan, atau lebih sedikit dari angka 20. Konon, di antara alasannya adalah, beliau baru mendapatkan hadis yang didapatkan saat di Mesir. Imam Al-Karaji Asy-Syafi'i. Kendati ia seorang Syafi'i tulen, tapi oleh Imam Tajuddin As-Subki dalam At-Tabaqat Asy-Syughra-nya disebut tak pernah kunut. Sebab, ia dzon bahwa hadis kunut baginya tidak akurat, atau ghoiru sabit. Imam Al-Baghawi, seorang murid Imam Al-Qadi Husain. Ia adalah tokoh besar dan populer dalam mazhab Syafi'iyah. Sebagaimana kata Imam Rozi dalam Al-Manaqib, yang dinukil oleh Imam Tajuddin As-Subki dalam Asy-Syughra. Dalam mengusap kepala, beliau lebih condong ke sadah Ahnaf, yaitu cukup mengusap seperempat saja. Belakangan, ada sosok Syekh Wahbah Zuhaili. Dalam hal yang membatalkan wudhu, lebih spesifiknya adalah sentuhan laki perempuan non-muhrim, beliau menyatakan tak membatalkan wudhu. Sebagaimana beliau sebutkan dalam Tajwid Al-Fiqh Al-Islami, yang ditulis bersama Syekh Jamal Athiyah. Imam Syafi'i berpendirian, jika kulit maitah,
atau hewan yang tak disembelih secara legal syar'i, sama sekali tak bisa menjadi suci. Meskipun dengan cara disamak, berdasar hadis surat Rasulullah kepada Juhainah. Sedang Imam Sufyan Ats-Tsauri berpendirian, kalau kulit maitah bisa suci dengan disamak, berlandaskan hadis riwayat Ibnu Abbas, yang kelak didokumentasikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dialog terus berlanjut, dan menghasilkan masing-masing dari tokoh dan imam madhab besar itu rujuk dari pendapatnya, dan mengambil pendapat lawan dialog. Imam Syafi'i yang awalnya bilang kalau kulit maitah itu tak bisa disucikan, meski disamak sekalipun. Setelahnya, beliau mengatakan kalau bisa suci dengan disamak, sebagaimana pendapat Imam Ats-Tsauri. Sedang Imam Ats-Tsauri yang pendapatnya diambil oleh Imam Syafi'i, kini justru beliau juga rujuk dari pendapatnya, dan mengambil pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan, bahwa kulit maitah tak bisa suci meski disamak sekalipun. Ulama mengikuti kebenaran ketika nampak di depannya. Masing-masing punya sudut pandang, dan setia dengan dalil. Ucap Syekh Said Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri, dalam syarah Al-Yaqut An-Nafis, dalam bab Wasailut Thaharo. Anekdot ala sahabat dan Imam Syafi'i. Tak bisa dibayangkan, jika kehidupan ini penuh dengan hal serius. Rasulullah digambarkan oleh hadis Abdullah bin Syihir sebagai sosok yang dadanya senantiasa bersuara, seperti suaranya gelembung air ketika mendidih. Sebab, kadar sifat khauf, atau takutnya beliau kepada Allah beliau yang di atas rata-rata. Karena besar kecil khauf tergantung kadar makrifat billahnya. Dan Rasulullah adalah orang yang paling makrifat terhadap Robnya. Kata Syekh Ahmad Ad-Damanhuri, dalam Muqaddimah Syarah Al-Jauhar Al-Maknun. Demikian kondisi batin Rasul, tapi beliau tetap berlembut dengan keluarganya, dan para sahabatnya. Ingat kisah Sayyidah Aisyah ketika ditawari menonton pertunjukan tari orang-orang Habasyah di masjid beliau. Amat mesra sekali. Dagu putri Abu Bakar itu diletakkan di pundak Rasul lalu wajahnya bertemu dengan pipi, sambil nonton pertunjukan. Sudah ya? Sebentar. Dan beberapa saat kemudian. Sudah ya? Bentar. Abdullah yang dijuluki Himar, dan Nuaiman adalah dua contoh tokoh jenaka populer dari golongan sahabat, yang perilakunya jenaka, bahkan bersama Rasulullah. Hal itu menunjukkan, bahwa sikap Rasul dengan para sahabatnya tak selalu serius, sehingga mereka berani melakukan candaan yang kadang tak lucu. Dalam Sunan Abi Dawud disebutkan, bahwa Malik al-Ashja'i saat perang Tabuk permisi hendak masuk tenda Rasulullah. Setelah Rasulullah mempersilahkan masuk, apa respon balik Malik? Semua badan saya, ya Rasulullah. Bayangkan, saat kondisi perang saja mereka masih bisa-bisanya berkelakar. Umar bin Khattab dikenal memang tegas, tapi bukan berarti segala hal harus jadi serius. Ibnul Jauzi dalam Akhbarul Hamka menceritakan, kalau khalifah kedua itu juga melontar jokes ke Rasulullah, ketika Rasulullah dan para istrinya diam dalam karena satu masalah. Tak bilang ke Rasul barangkali beliau tertawa. Kisah itu dinukil dari oleh Sahih Muslim. Dalam Al-Adab Al-Mufrad para sahabat bukan hanya berkelakar, sehingga suasana sangat cair, bahkan mereka saling lempar kulit semangka. Sunnah dalam mencairkan suasana ini juga diteruskan sampai era tabi'in. Adalah Imam Amir Asy-Syabi. Ketika ditanya masalah mengusap jenggot yang tebal saat wudhu, beliau menjawab untuk disela-selai dengan jari yang basah. Tak perlu dibasuh dengan air seperti keramas. Tak cukup di situ, penanya masih melanjutkan. Saya khawatir kalau cuma disela-sela pakai jari nanti airnya tidak sampai ke sana. Ya sudah. Jika khawatir, mulailah menyela jenggotmu sejak tengah malam. Bolehkah bagi orang yang sedang ihram menggaruk badannya? Boleh, namanya gatal dalam kondisi apapun boleh menggaruknya. Ada ukuran garuknya. Minta lebih detail. Sampai tulangmu kelihatan.
Ketika Imam Syabi sedang di masjid, seorang kuli panggung menghampirinya untuk bertanya. Pertanyaannya juga unik. Wahai Imam Syabi, apakah iblis itu punya istri? Pertanyaan macam apa ini? Aku tak datang di pernikahan mereka. Jawab tokoh penting Baghdad itu. Jawaban beliau adalah joke familiar, bahkan di era sekarang. Dan ternyata itu sanadnya dari abad pertama. Merasa tak dijawab dengan serius, lelaki itu jengkel. Tokoh besar Irak ditanya masalah, malah tidak menjawab. Iya, dia punya istri. Jawab Imam Syabi. Allah berfirman, pantaskah kamu menjadikan iblis dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Surat Al-Kahfi, ayat 50. Dan kalau punya keturunan, pastinya ia punya istri, sambungnya. Nah, sekarang siapakah namanya? Kejarnya lagi. Nah itu, aku tidak hadir waktu pernikahan mereka. Rahasia masa kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah masa kecil Nabi sebagai manusia termulia, bahkan makhluk termulia, sudah barang tentu diketahui oleh setiap muslim. Mulai dari nama orang tua, keluarga, serta orang-orang yang ada di sekitarnya, merupakan maklumat yang lazim dimengerti. Hanya saja, ada beberapa rahasia yang mungkin belum begitu jamak diketahui, khususnya bagi orang awam. Muhammad bin Abdullah dilahirkan dalam keadaan yatim. Ia ditinggal oleh sang ayah sejak umur 2 bulan dalam kandungan. Setelah itu pun, Nabi lalu ditinggal oleh sang ibu pada umur 6 tahun, serta ditinggal sang kakek saat umurnya baru 8 tahun. Keadaan ini bukanlah satu kejadian kebetulan, tanpa sebuah hikmah. Sejak kecil, Nabi diasuh jauh dari kehangatan sang ibu, apalagi sayang ayah. Di sini terdapat hikmah yang begitu jelas. Salah satu hikmah tersebut adalah mencegah kemungkinan orang yang meragukan kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keadaan Nabi yang demikian menutup kemungkinan bagi orang yang beranggapan salah pada ajaran beliau, bahwa Nabi serta ajaran yang dibawa olehnya sekedar merupakan hasil ajaran dan doktrin semata dari sang ayah ataupun kakek. Anggapan ini sangat mungkin ada, mengingat posisi sang kakek, begitupun sang ayah, yang merupakan orang terpandang dalam masyarakatnya. Bagaimanapun, seorang ayah ataupun sang kakek, menginginkan para anak turunnya menjaga terah yang dimiliki. Oleh karena kemungkinan tadi, maka masa kecil Nabi yang jauh dari didikan keluarga terdekatnya, secara otomatis akan menolak tuduhan yang mungkin timbul seperti tadi. Hal ini semakin jelas ketika kita melihat paman Nabi, yakni Abi Tholib. Meskipun ia dikaruniai umur panjang, beliau belum pernah mendeklarasikan sebagai seorang muslim. Padahal, paman Nabi hidup menyertai Nabi hingga sebelum hijrah. Di samping itu, keadaan masa kecil Nabi yang demikian, mengajarkan kepadanya untuk tidak bergantung, kecuali hanya kepada Tuhannya. Keadaan ini menafikan tumbuhnya sifat manja, dan ketergantungan pada kenikmatan duniawi, yang mungkin timbul dari Nabi kecil. Hingga akhirnya, Nabi tidak jatuh terhadap rasa cinta pada harta serta jabatan. Hal lain yang perlu diketahui adalah terkait wanita yang menyusui Nabi, yakni Halimah As-Sa'diyah. Semula, sebelum rumahnya kedatangan bayi Nabi, keadaannya sangat memprihatinkan. Tanahnya tandus serta gersang. Hingga akhirnya, setelah kedatangan bayi Nabi, tanah yang semua gersang berubah menjadi hijau dan subur. Secara otomatis, hewan ternak miliknya pun menjadi sehat dan subur, setelah sebelumnya kurus karena kurangnya pakan. Kejadian ini dengan jelas menunjukkan tingginya derajat Nabi di hadapan Tuhan, meski masih bayi. Pernyataan ini menjadi benar, bukan klaim semata, dilandaskan pada sebuah analogi. Sebagaimana kita tahu, bahwa syariat mengajarkan untuk tabaruk dengan orang-orang saleh, begitupun dengan anak turun Nabi ketika meminta hujan. Maka, jika orang saleh dan anak turun Nabi bisa memberikan berkah, lantas bagaimana dengan Nabi sendiri? Pastilah beliau jauh lebih memberikan berkah.
Hal ini sesuai dengan firman Allah. Aku tidak mengutusmu, Muhammad, kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 107. Selain hal tadi, ada juga kejadian dada Nabi yang dibedah oleh malaikat Jibril. Saat itu, Nabi kecil tengah bermain dengan dua orang anak. Kemudian datanglah malaikat Jibril membedah dada Nabi. Malaikat lalu mengeluarkan tempat setan yang ada pada tubuh manusia, membasuhnya dengan air Zam-Zam, kemudian mengembalikan ke tempat semula. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Kejadian ini mengandung hikmah, sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Al-Budhi, bahwa yang terjadi bukanlah proses pencabutan kelenjar keburukan yang ada pada tubuh Nabi. Jika memang yang dilakukan adalah menghilangkan kelenjar keburukan, maka setiap orang jahat bisa langsung menjadi baik dengan mengoperasi kelenjar tersebut. Hikmah sebenarnya dari kejadian tersebut adalah proses mempersiapkan diri Nabi sejak kecil untuk menerima wahyu. Dengan demikian, proses ini merupakan proses maknawi. Hanya saja, ia ditampakkan dalam bentuk fisik dengan tujuan memantapkan, dan lebih memudahkan orang-orang dalam mengimani dakwah Nabi. Ucap Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Budhi, dalam Fiqh As-Sirah An-Nabawiyah. Hal-hal tadi sekiranya perlu pola pikir umat muslim. Sehingga dengan demikian, seorang muslim mampu mengcounter anggapan-anggapan miring, yang ditujukan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tertawa melihat tingkah Sulaiman bin Syahar. Kisah yang akan disampaikan kali ini disarikan dari kitab Sahih Bukhari. Sekelas Nabi Muhammad juga merasakan kebahagiaan, hingga tertawa ketika mengalami momen lucu. Sudah menjadi fitrah kemanusiaan, saat melihat kejadian lucu seseorang akan tertawa. Tertawa bagi Rasulullah tidak membuat integritas kenabiannya menjadi runtuh. Sama sekali tidak menurunkan martabat beliau sebagai pemimpin agama dan negara. Inilah salah satu bukti sejarah yang membuat Nabi senang dan tertawa lepas. Suatu ketika, Nabi Muhammad mengalami hal lucu, yang membuat beliau tertawa pada saat bulan Ramadan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Hitung-hitung, sebagai hiburan di siang yang panas menyengat daerah Hijaz, tatkala bulan puasa tiba. Berawal dari seorang badui, namanya Sulaiman bin Syahar Al-Bayadi. Ada juga yang mengatakan ia bernama Salamah. Panas-panas sebagaimana kondisi kota Hijaz, ia rela pergi menemui Nabi, demi menanyakan status hukum dari perbuatannya. Karena pada saat itu, di siang bolong di bulan Ramadan, ia tidak kuat menahan diri untuk tidak berhubungan intim dengan istrinya. Setelah sampai Rasulullah, ia mengadukan permasalahannya. "Celakalah aku, wahai Rasulullah." "Apa yang membuatmu celaka, wahai Sulaiman?" Sergah Nabi kebingungan. Lalu Sulaiman bilang, agak takut dimarahi oleh Nabi. "Wahai Nabi, aku telah melakukan hubungan intim dengan istriku di bulan Ramadan ini." Mengetahui asal-muasalnya, Nabi langsung menyuruh untuk memerdekakan budak kepada Sulaiman, sebagai tebusan dosa atas tidak puasanya. Akan tetapi, Sulaiman tidak memiliki budak untuk dimerdekakan. Lantas, Nabi menyuruh untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Mendengar kafarot yang kedua ini, si badui ini agak kesal, dan ia menimpali. "Ya Rasulullah, jangankan puasa 2 bulan berturut-turut, puasa 1 bulan penuh saja saya sudah tidak kuat untuk melakukan hubungan intim, apalagi 2 bulan. Sungguh, aku tidak akan mampu melaksanakan itu, wahai sang Nabi." Ternyata, alasan yang diajukan oleh badui masuk akal. Sehingga, Nabi Muhammad memberikan toleransi, dan mencari solusi kafarot atas apa yang cocok untuk badui ini. Kemudian Nabi memerintahkan kepada Sulaiman, untuk memberi makan orang miskin. Lagi-lagi si badui ini ngeles, bahwa ia tidak memiliki makanan untuk dikasihkan kepada orang miskin, karena dia sendiri juga miskin. Nabi pun kebingungan, dan semua hal-hal yang diperintahkan tidak ada yang mampu untuk dilaksanakan.
Sementara, kalau ia tidak diberi sanksi, khawatir akan menggampangkan puasa. Namun di samping itu, beliau juga tidak ingin memberatkan umatnya. Di tengah kebingungannya, Nabi mempersilakan Badu itu untuk duduk dulu. Sementara, Nabi sendiri sedang mencari solusi. Akhirnya, secara terpaksa Nabi Muhammad mengambil wadah dari dalam rumah beliau, yang berisi kurma kering milik beliau, untuk dikasihkan kepada si Badu. Hal itu dilakukan, guna nantinya bisa disedekahkan kepada orang-orang miskin, sebagai sanksi dari perbuatannya. Sambil lalu membawa kurma pada Sulaiman, beliau memerintahkan kepadanya untuk bersedekah dengan kurma tersebut. Akan tetapi, lagi-lagi Sulaiman membuat tingkah. Ia mengadukan nasibnya lagi pada Nabi, seraya berkata, "Ya Rasulullah, siapakah orang mau diberi sedekah, sementara aku sendiri adalah orang termiskin?" Mendengar ucapan Badui, pecahlah gelak tawa sang Nabi. Beliau tertawa lepas melihat kondisi orang dihadapi itu, lalu beliau menyuruh si Badui, "Ya sudah, bawa dan berikan ini kepada keluargamu." Entah apa yang terlintas dalam pikiran sang Nabi, mungkin beliau membayangkan betapa lucunya Sulaiman ini. Dikala perut lapar dan cuaca panas, sempat-sempatnya berhubungan badan. Dan setelah melakukan kesalahan itu, alih-alih ia mendapatkan sanksi, ia malahan mendapatkan rezeki. Sungguh, Allah mampu mengatur rezeki makhluknya dengan unik. Qais bin Sirmah dan tradisi sahur. Banyak tradisi-tradisi di bulan Ramadan, di antaranya adalah makan sahur dan berbuka. Bisa dikatakan, tradisi-tradisi inilah yang membedakan dengan puasa yang dijalankan oleh umat muslim, dan umat-umat agama lain. Makan sahur merupakan salah satu rangkaian puasa yang disunahkan. Artinya, seseorang boleh tidak sahur saat puasa Ramadan atau saat menjalankan puasa sunnah. Dengan kata lain, meski tidak makan sahur, puasa seseorang tetap sah. Kendati demikian, Nabi Muhammad sangat menganjurkan makan sahur karena di dalamnya terdapat banyak berkah. Apabila menilik sejarahnya, disyariatkannya makan sahur bermula dari kisah sahabat Nabi yang pingsan ketika menjalankan puasa. Berikut ini adalah sejarah diperintahkannya sahur, dan mengapa makan sahur disebut memiliki banyak berkah. Kisah teladan kali ini menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerti keadaan para hambanya. Meskipun Qais harus bekerja keras sebagai tukang kebun di sebuah kebun kurma, ia selalu taat beribadah. Kisah Qais bin Sirmah yang terkenal adalah kisahnya saat ia jatuh pingsan di tengah waktu bekerja, dikarenakan tak sempat makan dan minum saat sahur. Kisah inilah yang menjadi asal-muasal turunnya perintah sahur. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 187, mengenai perintah sahur dalam menjalani ibadah puasa bulan Ramadan. Dalam riwayat Abu Daud, pada saat zaman Rasulullah SAW, para umat Islam yang sudah menunaikan sholat Isya, mereka tak diperkenankan untuk mengonsumsi makanan maupun minuman. Hadis riwayat tersebut menjelaskan, bahwasanya pada waktu itu, puasa dimulai setelah masuknya waktu sholat Isya. Hal ini disebabkan, sehabis Isya adalah waktu orang-orang akan mulai masuk ke waktu tidurnya. Pada awal-awal perintah berpuasa diwajibkan pada umat Islam, belum ada ketentuan yang mengatur dengan jelas, mengenai batasan waktu diperbolehkannya untuk makan dan minum ketika berpuasa. Beberapa sahabat Nabi yang akan berpuasa, mereka tertidur, dan tak sempat melakukan sahur di dini hari. Akibatnya, di esok hari mereka berpuasa dalam keadaan perut kosong dari semalam. Salah satu sahabat Nabi yang bernama Qais bin Sirmah juga mengalami hal ini. Qais bin Sirmah adalah seorang yang berasal dari kaum Ansor, yang bekerja sebagai tukang kebun kurma. Sifatnya yang taat akan ibadah, tak mengecualikannya dalam berpuasa, meskipun memiliki pekerjaan yang cukup berat dan keras. Walaupun berpuasa, ia tak sedikit pun mengurangi rasa giat dan semangat bekerjanya. Saat memasuki waktu berbuka puasa, ia pun kembali ke rumah dan bertanya pada istrinya, tentang makanan yang akan digunakannya berbuka.
Akan tetapi istrinya menjawab, bahwa tidak ada sedikit pun makanan yang tersedia. Ia berkata, "Maafkan aku suamiku. Hari ini kita tak ada makanan sedikit pun. Tapi tunggu sebentar, akan kucarikan makanan untukmu." Sang istri pun pergi keluar rumah, sedangkan Qais bin Shirmah yang kelelahan dari bekerja, ia jatuh terlelap karena kelelahan dengan keadaan perut yang kosong. Saat si istri pulang membawa makanan, ia melihat suaminya yang tertidur, dan enggan untuk membangunkannya. Sehingga di keesokan harinya, Qais tetap pergi bekerja, walau tak sempat makan apapun sejak berpuasa kemarin. Akan tetapi, saat dirinya tengah bekerja, tiba-tiba ia jatuh dan pingsan. Para sahabat Nabi yang lain mengetahui hal ini pun langsung mengabari Rasulullah. Oleh sebab itu, maka turunlah ayat 187 dari Quran Surat Al-Baqarah yang berbunyi, "Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu, perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beritikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, agar mereka bertakwa." Dari kisah teladan sahabat Nabi satu ini, dapat kita ambil pelajarannya, mengenai ketaatan seorang hamba Allah pada perintahnya. Umar bin Khattab dan silsilah setan beserta tugasnya. Umar bin Khattab merupakan salah satu sahabat Nabi yang utama, dan juga termasuk dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Umar bin Khattab memiliki julukan Al-Faruq, yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan salah. Umar adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa kekhalifahannya, Umar diberi gelar Amirul Mukminin, yang memiliki arti pemimpin orang-orang beriman. Umar berasal dari kalangan keluarga terpandang, yakni dari Bani Adi, yang berada dalam satu rumpun suku Quraisy. Sebelum masuk Islam, Umar dikenal sebagai pemuda gagah perkasa yang penuh amarah. Wataknya yang keras, membuat kaum muslimin ketakutan saat mendengar namanya. Bahkan, Umar juga kerap menyiksa pengikut Rasulullah dan para budak. Umar juga memiliki gaya hidup yang senang berfoya-foya, dan minum khamar. Walaupun begitu, Umar tetap bersikap bijaksana, dan lemah lembut terhadap sanak keluarganya. Umar adalah orang yang paling menentang Nabi Muhammad dan ajaran Islam dari kalangan suku Quraisy. Sampai-sampai, pernah ia ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun, semua itu berubah total ketika Umar memeluk agama Islam. Seketika Umar menjadi pribadi yang begitu sederhana. Kebenciannya berubah menjadi kecintaan terhadap sang Nabi. Ia juga menjadi orang terdepan, dalam mendukung dan membela Nabi saat sedang berdakwah. Bahkan, Umar dijuluki dua singa pelindung Nabi Muhammad SAW, bersama dengan Hamzah bin Abdul Muthalib. Diketahui, Umar masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian. Umar masuk Islam, saat ia hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari Anas bin Malik. Pada suatu hari, Umar bin Khattab mendapat kabar dari Nuaim bin Abdullah bahwa adiknya, Fatimah dan suaminya telah memeluk Islam. Mendengar berita tersebut, Umar menjadi sangat marah. Umar pun segera pergi ke rumah adiknya saat itu juga. Sesampainya di sana, Umar bin Khattab langsung meluapkan amarahnya dengan menampar wajah Fatimah dan suaminya, yang sedang membaca Quran Surah Toha, ayat 20. Di saat amarahnya sedang memuncak, Umar bin Khattab melihat lembaran yang bertuliskan ayat Al-Quran. Singkat cerita, setelah ia membaca surah Toha, ayat 1 hingga 14, Umar bin Khattab pun langsung beranjak menemui Nabi untuk masuk Islam.
Dengan ketegasan dan keberanian yang melekat pada diri Umar bin Khattab, menjadikannya sebagai manusia yang paling ditakuti oleh setan. Diriwayatkan dari Sa'id bin Abi Waqqas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Umar, "Demi zat yang diriku berada dalam genggamannya, tidaklah setan berpapasan denganmu dalam satu jalan, kecuali ia akan memilih jalan lain, selain jalan yang dilaluimu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh aku melihat setan dari kalangan manusia dan jin lari dari Umar." Hadis riwayat Tirmidzi. Bicara mengenai setan, dalam kitabnya, Nasaihul Ibad halaman 253, Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Anak keturunan setan itu ada 9. Yang pertama adalah Salaitun. Ia bertugas untuk menggoda penghuni pasar, agar pedagang curang dalam transaksi. Ia juga bertugas memisahkan seseorang dengan keluarganya, dan menampakkan aib keluarganya sendiri. Watsin. Ia menggoda seseorang, agar tidak sabar saat menghadapi musibah. Lakus. Ia adalah setan kaum Majusi, yang tugasnya menggoda manusia agar merasa was-was saat bersuci dan sholat. Akwan. Ia tugasnya menggoda para penguasa agar berbuat zolim. Haffaf. Ia bertugas menggoda manusia untuk meminum. Murrah. Ia bertugas menggoda manusia untuk bermain seruling, atau musik. Masud. Tugasnya adalah menggoda manusia, agar menyampaikan berita bohong, sehingga berita menyebar dari mulut ke mulut. Dasim. Ia bertugas menggoda manusia, agar tidak mengucap salam saat masuk rumah. Yang karenanya terjadi pertengkaran hingga talak, hulu, atau gugat cerai oleh istri, atau kekerasan dalam rumah tangga. Dasim juga selalu menyertai orang yang makan, dan yang hendak tidur tapi tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhan. Ia bertugas menggoda manusia di saat wudhu dan sholat, serta ibadah-ibadah lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di saat berwudhu ada setan bernama Walhan." Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Banyak diriwayatkan, bahwa janji setan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam adalah mengganggu seluruh keturunan anak cucu Adam, agar berada di jalan kesesatan. Oleh karena itu, manusia senantiasa harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik, yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu." Quran Surat Al-Baqarah, ayat 168. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi dan seorang anak yatim di hari raya. Dalam suatu riwayat, Rasulullah pernah dibuat terenyuh di pagi hari raya Idul Fitri, karena kesedihan dari seorang anak yatim. Lebaran Idul Fitri merupakan hari fitrah yang penuh dengan kemenangan dan kebahagiaan, bagi seluruh umat muslim. Pada hari itu, semua orang menyambut dan merayakan Lebaran dengan penuh sukacita. Namun, tidak semua orang dapat menyambut Lebaran dengan penuh kebahagiaan. Ada dari mereka yang tak bisa merayakan Lebaran tanpa seorang ibu atau ayah, bahkan tanpa ditemani satupun anggota keluarganya. Ternyata, kisah ini pernah dialami oleh seorang anak yatim, ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu. Pada pagi hari 1 Syawal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah, untuk melaksanakan sholat Id. Ketika berjalan, Baginda melihat banyak anak-anak sedang bermain. Kemudian Baginda menemukan seorang anak yang menyendiri, menunduk, sambil ia menangis. Nabi lalu bertanya,
"Apa yang membuatmu menangis, wahai anakku?" Anak tersebut tidak tahu jika yang bertanya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tanpa berani mengangkat kepalanya, dan tidak melihat siapa yang bertanya, perlahan-lahan sambil menangis ia bercerita kepada Nabi. "Doakanlah aku wahai seseorang. Ayahku wafat dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah SAW. Kemudian ibuku menikah lagi dengan orang lain. Mereka mengambil rumahku, serta memakan hartaku. Jadilah aku seperti yang engkau lihat sekarang. Aku tak mempunyai pakaian, kelaparan, sedih, dan menjadi hina. Ketika hari raya tiba, aku melihat teman sebayaku bermain. Aku jadi bertambah sedih, lalu aku menangis," ungkap anak kecil tersebut. Setelah Rasulullah mendengar cerita itu, seketika hatinya diliputi kesedihan yang mendalam. Kemudian, Nabi menawarkan kepada anak itu, "Apakah kau mau aku jadi ayahmu?" Mendengar jawaban itu, anak tersebut seketika berhenti menangis. Kemudian, ia melihat sosok yang berdiri di depannya dengan penuh takjub. Lantas, anak itu lalu menjawab, "Bagaimana mungkin aku bisa menolaknya, menolak tawaran dari engkau, wahai Rasulullah?" Segeralah Rasul SAW mengambil anak itu, lalu dibawanya ke rumah beliau. Anak itu kemudian disuruh berdiri tegak. Nabi kemudian mengenakan sebuah pakaian untuk anak tersebut. Lalu, anak itu keluar bermain sama teman-teman sebayanya. Melihat keadaannya yang sudah berubah, anak-anak yang lain pun bertanya, "Sebelumnya kamu terlihat bersedih. Sebelumnya kamu berdiri di antara kami sambil menangis. Sekarang, hal apakah yang membuatmu dapat tersenyum?" Kemudian dijawablah oleh sang anak yatim tadi, "Semula aku lapar, dan sekarang aku merasa kenyang. Semula aku telanjang, dan sekarang aku mendapat pakaian. Semula aku tidak punya ayah, dan sekarang Rasulullah SAW telah menjadi ayahku." Jawab anak tersebut. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aku dan orang yang mengurus, atau menanggung anak yatim, kedudukannya di dalam surga seperti ini." Beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, serta agak merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. 4 Nasib prajurit Khalifah Umar. Disebutkan bahwa di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ada serombongan prajurit yang diperintahkan untuk berperang melawan Romawi. Singkat cerita, mereka pun kalah, dan akhirnya ditangkap pasukan musuh. Kemudian, para rombongan yang berjumlah 4 prajurit ini diadili di hadapan Kaisar Romawi. Sebelum dihukum, terjadi sebuah negosiasi dengan para prajurit ini. Pertama, dipanggillah salah seorang prajurit itu. "Jika engkau masuk agamaku dan menyembah Tuhanku, maka engkau akan aku jadikan gubernur. Namun jika Anda menolak tawaranku, maka akan kutebas lehermu," ucap Kaisar Romawi. "Saya tidak akan menjual agama dengan dunia," jawab prajurit pertama. Maka, murkalah Kaisar Romawi mendengar jawaban itu. Dan seketika itu juga, ditebaslah leher sang prajurit muslim itu. Namun sebuah kejadian ajaib datang. Kepala prajurit yang terpisah dengan badannya yang lain, kemudian kepala berputar-putar sambil membaca ayat. "Wahai jiwa yang tenteram, pulanglah ke Tuhanmu dengan ridho beroleh ridho. Masukkan dalam lingkungan para hambaku. Masuklah ke surgaku." Kejadian ini membuat Kaisar Romawi geram bukan kepalang. Kemudian dipanggillah prajurit yang kedua. Dan sang Kaisar menawarkan hal yang sama. "Maukah engkau masuk agamaku, dan engkau akan kuberikan jabatan gubernur di Mesir. Serta aku juga tidak akan memenggal lehermu, seperti temanmu tadi yang telah menolak permintaanku," ujar sang Kaisar. "Apapun yang terjadi, saya tidak akan menjual agama dengan dunia. Kaisar memiliki kekuasaan untuk memotong tubuh saya,
Tetapi Kaisar tidak ada kekuasaan memotong iman saya. Jawab prajurit yang kedua itu. Mendengar jawaban itu, maka ditebaslah leher prajurit yang kedua tersebut. Setelah itu, kejadian luar biasa seperti yang dialami prajurit pertama kembali terulang. Kepala prajurit kedua juga berputar-putar, sambil ia melantunkan sebuah ayat. Maka dia pun dalam kehidupan yang penuh ridho dalam surga yang tinggi, dan bebuahan yang menggelanyut. Kemudian kepala itu terdiam, dan berhenti di sisi kepala prajurit yang pertama. Melihat kejadian itu, Kaisar pun tambah murka. Kemudian dipanggillah prajurit yang ketiga. Sekarang adalah giliranmu. Bersediakah engkau masuk agamaku, dan engkau akan kujadikan gubernur? Tanya sang Kaisar. Baiklah Tuan. Saya memilih masuk agama Tuan saja. Saya memilih dunia daripada akhirat. Ucap prajurit itu. Mendengar jawaban prajurit tadi, sang Kaisar kemudian tertawa puas. Ia kemudian berkata kepada menterinya, berikan dia lencana, pangkat, dan jubah kebesaran, serta naikkan pangkatnya. Namun menterinya itu kemudian berkata, wahai Kaisar, hamba tidak akan menyerahkan semua itu, tanpa adanya sebuah ujian. Alangkah baiknya Paduka katakan kepadanya, jika kalau dia memang jujur masuk agama kita, maka perintahkanlah dia membunuh salah seorang temannya. Setelah itu, barulah kami akan yakin. Kaisar pun menuruti perintah menterinya. Kemudian, prajurit tadi disuruh membunuh salah satu temannya. Prajurit itu pun menuruti apa yang telah diperintah oleh sang Kaisar. Maka, dibunuhlah salah satu temannya dengan menggunakan pedang yang tajam. Setelah melihat hal ini, Kaisar kembali memerintahkan menterinya untuk memberikan pangkat yang tinggi. Namun, menteri itu tampaknya masih kurang setuju dengan usulan Kaisar, dan ia lalu berkata, ini tidak masuk akal, dan di luar kebijaksanaan, wahai tuanku. Paduka membenarkan kata-katanya, padahal ia sendiri telah menggadaikan agamanya, dan tidak menjaga teman-temannya. Wahai Paduka, orang ini telah berkhianat kepada teman-temannya, yang sudah lama bersamanya. Jika Anda memberikan jabatan tinggi padanya, bisa jadi suatu hari nanti ia juga akan berkhianat kepada Anda. Ucap menteri ketika menjelaskan kepada Kaisar. Jawaban tersebut ternyata membuat Kaisar termenung. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya sang Kaisar telah menetapkan keputusannya. Ternyata, sang Kaisar memilih untuk mengeksekusi prajurit tersebut, lalu ditebaslah leher prajurit pengkhianat itu. Kejadian luar biasa pun terjadi lagi, sama seperti yang telah dialami teman-temannya sebelumnya. Kepala prajurit itu pun berputar 3 kali, sambil membaca sebuah ayat. Apakah kamu hendak mengubah nasib orang-orang yang telah pasti ketentuan azab atasnya? Apakah kamu akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka? Keadaan prajurit pengkhianat itu berbeda dengan prajurit-prajurit sebelumnya. Anehnya, kepala prajurit pengkhianat itu berhenti di pojok lapangan, dan tidak berkumpul dengan kepala teman-teman lainnya. Demikianlah kisah-kisah hikmah yang terjadi pada zaman dahulu. Semoga kita dapat hikmah dengan adanya kisah-kisah tadi. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.